Episode 1 dimulai dengan mobil polisi datang ke sebuah sekolah. Salah satu polisi memanggil nama Jung Yi-yun. Beralih ke sebuah kelas terlihat seorang gadis bernama Yun Saebom yang bertanya jika Jung Yi-yun turun apakah mereka boleh pulang, ia pun bergegas keluar. Di atas atap nampak seorang polisi sedang membujuk Jung Yi-yun. Tak lama kemudian Yun Saebom datang menghampiri dan duduk di samping Jung Yi-yun lalu berbincang. Yun Saebom memberikan tangannya dan Jung Yi-yun memegangnya, tak disangka Yun Saebom mendorongnya. Nampak Yun Saebom terpesona dengan Jung Yi-yun. Saat di bawah Yun Saebom diborgol lalu ia meminta bantuan kepada Jung Yi-yun, lalu Jung Yi-yun mengatakan sesuatu. 12 tahun kemudian, nampak seorang polisi terluka membutuhkan bantuan, di dalam ruangan ia akan ditolong oleh seseorang namun orang itu nampak gugup dan langsung menusukkan suntikan di dadanya. Ternyata itu hanyalah simulasi tes yang dilakukan. Beralih ke sebuah penginapan, seorang penjaga mendapat laporan ada suara kebisingan. Lalu ia ke tempat tersebut dan saat membuka pintu ia ditarik masuk. Jung Yi-yun menjadi seorang polisi, ia datang ke tempat kejadian. Saat masuk ke dalam ia melihat mayat korban lalu bertanya siapa yang menutupinya dan menyuruh melihat CCTV. Jung Yi-yun melihat ke bawah ranjang dan ia melihat pelakunya bersembunyi di bawah kolong ranjang. Pelaku bernama Sung Wo-jae, lalu ia diinterogasi Jung Yi-yun menanyakan di mana senjata yang ia gunakan. Jung Yi-yun tersadar bahwa pelaku menggunakan giginya untuk membunuh korban. Jung Yi-yun memberitahu Yun Saebom tentang anggota baru Sou yang ia latih menjual obat yang diminum si pelaku yang bernama Lee Jong-tae. Yun Saebom mendatangi Lee Jong-tae, ia melihat lalu masuk dan melihat Lee Jong-tae yang menjadi seperti zombie. Yun Saebom menembak kaki Lee Jong-tae yang menyerangnya, karena tak sanggup melawan ia pun keluar menguncinya sendirian. Karena tak ada suara di dalam Yun Saebom membuka pintu dan melihat Lee Jong-tae yang tersadar. Saat di toilet Yun Saebom sedang menelepon dan sadar bahwa ia tergores. Lalu seorang pria menghampirinya dan mematikan telepon Yun Saebom. Dan membawanya pergi. Saat ingin pergi Jung Yi-yun menelepon ponsel Yun Saebom dan diangkat oleh Han Tae-seok mengatakan bahwa Yun Saebom akan diperiksa, lalu Jung Yi-yun memberitahu sesuatu. Mereka bertemu, Jung Yi-yun mengatakan bahwa tersangka membeli pil dari anak buah Han Tae-seok. Jung Yi-yun menyuruh temannya untuk melacak sesuatu lalu pergi mencari pil itu, dan ia pun menemukan sebuah pil berwarna biru. Di Akademi Bisbol Jung Yi-yun mendatangi temannya dan menyuruhnya untuk mencari tahu tentang pil tersebut. Beralih ke Yun Saebom yang sedang diperiksa lalu ia kembali ke kamarnya dan menelpon Jung Yi-yun. Selesai menelpon Yun Saebom ingin keluar tapi pintunya dikunci, Yun Saebom merasa aneh dengan keadaannya di situ. Pagi hari temannya Jung Yi-yun berhasil mendapatkan informasi pil itu yang bernama Nex, dan mengatakan efek sampingnya. Kembali ke Yun Saebom yang terbangun ketika dikejutkan oleh perawatnya. Saat lorong ia melihat Lee Jong-tae dan mendatanginya. Yun Saebom bertanya sesuatu. Tiba-tiba Lee Jong-tae haus dan meminta air dan berubah menyerang Yun Saebom. Dan Lee Jong-tae berhasil ditangkap. Terlihat Jung Yi-yun datang ke tempat tersebut.
Yun Saebom berbincang dengan Han Tae-seok. Terlihat Yun Saebom yang memegang botol air dan meminumnya. Yun Saebom ingin bersalaman kepada Han Tae-seok tapi ia menolaknya. Tak lama Jung Yi-yun memberikan pil tersebut kepada Han Tae-seok. Yun Saebom menatap Jung Yi-jun dan berpikir sesuatu lalu mengajaknya menikah. Jung Yi-yun teringat kejadian yang lalu dan mengatakan bahwa ia bercanda dulu namun Yun Saebom serius.